praktikum agroklimatologi dengan judul pengamatan suhu. Dengan saya sendiri, Cecilia Valen Claudia, NIM 2502084, dosen pengampu Ibu Salmiati MPD PhD dengan program studi agroteknologi di Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia. Suhu merupakan salah satu besaran fisika yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan. Secara umum, suhu menyatakan derajat panas atau dinginnya suatu benda. Konsep suhu tidak hanya berkaitan dengan persepsi indera manusia, tetapi juga memiliki dasar ilmiah yang berkaitan dengan energi kinetik partikel penyusun suatu zat. Suhu didefinisikan sebagai ukuran energi kinetik rata-rata partikel dalam suatu sistem. Semakin tinggi suhu suatu benda, semakin cepat gerakan partikel-partikel di dalamnya. Sebaliknya, semakin rendah suhu, semakin lambat gerakan partikel tersebut. Oleh karena itu, suhu berperan penting dalam menjelaskan berbagai fenomena alam seperti perubahan wujud zat, perpindahan kalor, hingga reaksi kimia. Pengukuran suhu dilakukan dengan menggunakan alat yang disebut termometer. Terdapat berbagai skala suhu yang umum digunakan seperti Celsius, Fahrenheit, Kelvin, dan Reaumur. Di Indonesia, skala Celsius paling banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, sedangkan skala Kelvin banyak digunakan dalam kajian ilmiah karena merupakan skala suhu absolut. Suhu udara pada siang hari cenderung lebih tinggi dibandingkan pagi atau malam hari karena intensitas radiasi matahari yang mencapai permukaan bumi berada pada titik maksimum. Fenomena suhu siang hari dapat diamati dalam kehidupan sehari-hari, seperti pakaian yang lebih cepat kering akibat proses penguapan yang dipercepat oleh suhu tinggi, serta permukaan aspal jalan yang menjadi panas karena menyerap kalor melalui radiasi. Selain itu, minuman dingin akan lebih cepat menjadi hangat karena menerima kalor dari lingkungan sekitar melalui proses konduksi dan konveksi. Peningkatan suhu juga memengaruhi tubuh manusia yang akan mengeluarkan keringat sebagai mekanisme untuk menjaga suhu tubuh tetap stabil. Adapun tujuan dari dilakukannya praktikum ini adalah untuk mengukur dan menganalisis suhu lingkungan untuk mengetahui kondisi mikroklimat di lokasi pengamatan. Alat dan bahan yang digunakan ada anemometer, buku dan pena, dan handphone. Cara kerjanya yaitu siapkan alat dan bahan, tentukan tempat yang akan diukur suhunya, diamkan anemometer selama beberapa menit sampai angka suhu tidak berubah lagi, dan catat hasil pengamatan suhu sesuai waktu pengukuran. Ini merupakan dokumentasi selama dilakukannya pengamatan. Ini adalah hasil data yang diperoleh selama 7 hari pengamatan. Data menunjukkan adanya pola suhu harian yang mengikuti siklus diurnal, yaitu suhu rendah pada pagi hari, meningkat pada siang hari, dan menurun kembali pada sore hari. Suhu pagi hari berada pada kisaran 26,8 derajat Celcius hingga 28,7 derajat Celcius. Hari pertama dan hari ketiga menunjukkan suhu pagi yang relatif lebih tinggi, 28,7 derajat Celcius dan 28,3 derajat Celcius. Sedangkan suhu terendah terjadi pada hari kedua dan hari ke-6, yaitu 26,8 derajat Celcius dan 26,9 derajat Celcius. Kondisi ini menunjukkan bahwa suhu pagi hari dipengaruhi oleh kondisi atmosfer malam sebelumnya, seperti tingkat tutupan awan dan kelembapan udara. Suhu siang hari menunjukkan nilai tertinggi dibandingkan waktu pengamatan lainnya, dengan rentang 31,4 derajat Celcius hingga 39,1 derajat Celcius. Suhu tertinggi terjadi pada hari pertama sebesar 39,1 derajat Celcius yang mengindikasikan tingginya intensitas radiasi matahari dan minimnya gangguan awan. Setelah hari pertama, suhu siang cenderung mengalami penurunan dan berada pada kisaran 31 hingga 35 derajat Celcius. Penurunan suhu ini dapat disebabkan oleh peningkatan tutupan awan atau perubahan kondisi atmosfer yang mengurangi intensitas pemanasan langsung. Hal ini menunjukkan bahwa suhu siang sangat dipengaruhi oleh faktor radiasi matahari dan kondisi cuaca harian. Suhu sore berada pada kisaran 26,7 derajat Celcius hingga 35,6 derajat Celcius. Secara umum,
Suhu sore menunjukkan penurunan dibandingkan suhu siang, meskipun pada beberapa hari masih tercatat suhu yang cukup tinggi. Hari kedua dan hari ketiga menunjukkan suhu sore yang masih tinggi, yaitu 34,9 derajat Celcius dan 35,6 derajat Celcius, yang mengindikasikan proses pelepasan panas dari permukaan bumi berlangsung lebih lambat. Sementara itu, hari ke-6 menunjukkan suhu terendah yaitu 26,7 derajat Celcius yang kemungkinan dipengaruhi oleh faktor seperti peningkatan kecepatan angin atau curah hujan pada sore hari. Dengan demikian, suhu sore hari sangat dipengaruhi oleh kondisi atmosfer lokal seperti angin, awan, dan potensi hujan. Perubahan suhu harian tidak hanya dipengaruhi oleh waktu pengamatan, tetapi juga oleh faktor meteorologis lain seperti kecepatan angin dan kondisi awan. Pada hari dengan suhu siang yang tinggi, kecepatan angin cenderung sangat lemah, sehingga panas terakumulasi di permukaan. Sebaliknya, pada hari dengan suhu lebih rendah, peningkatan angin membantu proses distribusi panas sehingga suhu lebih cepat turun. Kesimpulannya, berdasarkan hasil pengamatan dan analisis data suhu udara selama 7 hari yang dilakukan pada waktu pagi, siang, dan sore hari, dapat disimpulkan bahwa suhu udara menunjukkan pola perubahan harian yang konsisten mengikuti siklus diurnal. Secara umum, suhu udara mengalami peningkatan dari pagi menuju siang hari, kemudian kembali menurun pada sore hari. Pola ini menunjukkan bahwa pemanasan dan pendinginan atmosfer sangat dipengaruhi oleh pergerakan harian radiasi matahari akibat rotasi bumi. Pada waktu pagi, suhu udara cenderung berada pada kondisi yang relatif stabil dengan nilai yang tidak terlalu tinggi. Hal ini terjadi karena pada malam hari permukaan bumi telah mengalami proses pelepasan panas, sehingga suhu udara menjadi lebih rendah dan belum mengalami pemanasan signifikan dari sinar matahari. Memasuki siang hari, suhu meningkat secara signifikan dan mencapai nilai tertinggi dalam satu hari. Kondisi ini menunjukkan bahwa intensitas radiasi matahari berada pada titik maksimum sehingga permukaan bumi menyerap panas lebih banyak dan meningkatkan suhu udara secara keseluruhan. Sementara itu, pada sore hari, suhu mulai mengalami penurunan seiring berkurangnya intensitas sinar matahari. Meskipun pada beberapa hari penurunan tersebut tidak terlalu drastis, karena masih adanya sisa panas yang tersimpan di permukaan bumi. Selain dipengaruhi oleh waktu pengamatan, variasi suhu harian juga menunjukkan adanya pengaruh faktor meteorologis lain seperti kecepatan angin dan kondisi atmosfer. Pada kondisi angin yang lemah, panas cenderung terakumulasi di permukaan sehingga suhu menjadi lebih tinggi. Sedangkan pada kondisi angin yang lebih aktif, panas lebih mudah tersebar sehingga suhu lebih cepat menurun. Selain itu, keberadaan awan juga berperan dalam mengatur besarnya radiasi matahari yang masuk ke permukaan bumi sehingga turut memengaruhi tinggi rendahnya suhu udara. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa perubahan suhu udara yang terjadi selama periode pengamatan tidak hanya merupakan akibat dari perbedaan waktu dalam satu hari, tetapi juga merupakan hasil interaksi berbagai faktor atmosfer. Pola yang terbentuk menunjukkan bahwa suhu udara bersifat dinamis dan sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan yang terjadi pada saat pengamatan berlangsung.